Sebelum saya sharing, saya mau kesaksian sedikit tentang satu hal gitu ya, yang menurut saya itu Tuhan ajaib. Jadi waktu hari Senin sore, saya lagi duduk di teras rumah, lagi nyembah gitu ya, nyembah Tuhan. Terus saya lihat ke langit tuh, langitnya kayak kelabu banget. Saya nggak tahu apa, mungkin polusi di Jakarta ini udah tambah banyak, jadi langitnya tuh jadi kayak nggak cerah seperti biasa. Terus saya lihat, saya ngomong dalam hati, Tuhan kok nggak ada pesawat ya, nggak ada burung-burung yang lewat, biasanya ada burung-burung yang lewat. Terus saya bilang gini, Tuhan saya mau dong lihat burung-burung lewat, saya mau lihat. Saya doa. Setengah jam berikutnya Bapak Ibu tahu, burung-burung benar-benar lewat. Burung-burung benar-benar lewat berkelompok, terus kayak nari-nari. Terus kayak waktu saya lihat, saya kayak wow, Tuhan Yesus keren banget. Saya baru aja doa ini setengah jam yang lalu dan Tuhan udah jawab. Sesimpel doa, sesimpel Tuhan, saya melihat burung dan Tuhan Yesus langsung jawab. Saya langsung kayak terhibur dan bilang terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus ternyata masih ajaib. Itu yang saya rasakan hari ini. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Oh bukan ya. Tapi benar, hari ini kan hari Idul Fitri. Jadi coba saya mau minta jemaat minal aizin wal faizin dulu ke sampingnya. Siapa tahu ada salah ngomong. Ayo coba. Minal aizin wal faizin ya Bapak Ibu ya. Saya juga minal aizin wal faizin kalau ada salah kata. Karena saya sadar saya adalah orang yang sangat cerewet dan orang yang sangat banyak mulut. Jadi kalau ada jemaat yang sakit hati, saya minta maaf. Ya, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gak ada amin ya? Tuhan Yesus naik berarti, ada yang bisa jawab? Tuhan Yesus naik hari ini berarti, siapa yang mau coba jawab? Tuhan Yesus hari ini naik berarti apa? Ayo, ada yang tahu? Oh, bocek. Jadi pas lagi kita orang bisa percaya. Hampir benar. Ada lagi yang lain? Tuhan Yesus naik berarti Ada di surga. kenapa coba apa Bapak Ibu PDP? Roh Kudus turun. Hampir benar. Kenapa? Karena memang dia berasal dari surga. Karena memang dia berasal. Hampir benar. Tuhan Yesus naik berarti Tuhan Yesus pernah ada di bumi. Jadi bukan dia naik terus dia naik lagi. Karena dia turun, makanya hari ini dia bisa naik. Makanya Tuhan Yesus naik berarti Tuhan Yesus pernah ada di bumi. Tuhan Yesus pernah ada di sini. Kita aja yang belum pernah ada, tapi Tuhan Yesus pernah ada di sini. Bukan 2000 tahun lalu. Ibu Gembala selalu bilang bukan 2000 tahun lalu. Pendeta-pendeta besar selalu bilang 2000 tahun lalu, tapi 2021 tahun yang lalu. Kalau 2000 tahun lalu berarti tahun 21 dong Tuhan Yesus di sini. Sebelum kita baca ayat, semuanya bawa Alkitab? Amin. Ada yang nggak bawa? Ada yang cuma bawa diri? Bertobat ya Bapak Ibu ya. Kalau ke bioskop aja nggak bawa tiket nggak boleh masuk. Ini kayaknya harus dibikin aturan Ibu Gembala. Yang nggak bawa Alkitab nggak boleh masuk. Biar pada terbiasa bawa Alkitab. Ayo silakan yang nggak bawa Alkitab boleh sharing sama yang bawa, dan kita buka di Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Sekali lagi Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Yang nggak bawa kita boleh lihat ke TV nih. Kok ketawa sih? Loh ini kan juga firman Tuhan. Kok ketawa? Lukas 24 pasal 24 ayat 50 sampai 53. Boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus
waktu yang lalu kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati hari kenaikannya. Bagi saya ada 6 proses yang Tuhan Yesus alami. Yang pertama, kelahiran sebagai manusia. Lalu yang kedua, kehidupan sebagai manusia biasa juga. Karena kenapa? Karena kita bilang juga Tuhan Yesus pernah nggak ngerasa lapar? Pernah? Ya. Kehidupan sebagai manusia. Yang ketiga, kematian bahkan seperti yang dialami seseorang sebagai manusia. Iya, Tuhan Yesus Tuhan, tapi waktu dia mati sebagai manusia. Seperti yang manusia alami. Lalu yang keempat, kebangkitan. Yang kelima, kenaikan, yang hari ini kita rayakan. Dan yang keenam adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali. Jadi habis kenaikan apa? Kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan itu bukan saya yang ngomong, tapi Tuhan Yesus yang janji dia akan datang kembali. Jadi ada berapa proses tadi? 6. Kalau dari 6 proses tadi, kita ada di proses keberapa sekarang? Ini satu Jumat aja nggak kompak. Ada yang terakhir, ada yang kelima. Ayo coba. Keberapa? Ke-7? Enggak deh, prosesnya cuma 6 deh. Keberapa? Angel bener, kelima. Ya, kelima. Berarti kita ada di satu langkah sebelum proses terakhir. Sadarkah Bapak Ibu? Ada 6 proses, kita ada di proses kelima. Berarti kita ada di satu langkah sebelum game over. Bahasa gaulnya, sebelum game over. Tuhan Yesus datang berarti selesai dong. Game over, benar nggak? Sadarkah kita? Sadar nggak? Ada yang sadar nggak? Lalu yang menarik dari proses terakhir yang akan semua kita masukin, adik-adik juga, dewasa juga, nggak ada yang tahu kapan proses ke-6 ini akan terjadi. Benar ya? Matius 24 ayat 36 bilang, bahkan anak pun nggak tahu kapan dia akan datang kembali. Maksudnya anak ini Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus nggak tahu kapan dia bakal datang kembali. Tuhan Yesus cuma dengar perintah Bapa. Jadi kayak Bapak tuh kayak pasang alarm gitu ya. Kalau Bapak Ibu mungkin 2 pagi, saya juga kalau 2 pagi pasang alarm. Bapak kayak pasang alarm yang Tuhan Yesus nggak tahu. Dengan bunyi ringtone, bunyi sangkakala. Bunyi ringtone sangkakala yang semua orang di dunia pasti dengar. Kalau Bapak Ibu pasang alarm, tapi mungkin nggak dengar alarm yang Bapak pasang ini, semua orang pasti dengar. Jadi Tuhan Yesus nggak tahu. Waktu Bapak bilang, hey son, it's time. Anakku ini waktunya. Yaudah, dia turun. Dan nggak ada yang tahu kapan. Bisa malam ini, bisa besok, bisa minggu depan, atau bisa kapan aja. Jadi saya ingetin, kita ada di proses kelima sebelum memasuki proses terakhir. Semua kita, bukan saya aja, bukan jemaat aja, bukan suami gue aja, semua kita. Jadi yang nggak sadar sih cuma mau ingetin aja. Ada 2 contoh sikap dampak dari seseorang yang kita kasihi pergi. Nah yang muda-muda nih biasanya kalau ditinggal orang yang disayangi, meweknya, nggak mau makan, nggak mau minum, udah kayak nggak ada manusia lagi. Aku mau mati aja. Kalau Tuhan Yesus jahat kayak ya udah mati aja. Untung Tuhan Yesus nggak jahat ya. Atau saya ambil contoh Uya nih, adik saya nih. Adik saya yang sangat luar biasa, mana ya aja. Oh ada. Dede, lu tanya terus ya Dede ya. Dede, lihat kakak, taruh HP-nya. Jadi adik saya ini kalau mama saya pergi, dia bakal nangis. Mamiku. Kalau dia lihat mami siap-siap, mami kemana? Bukan kemana, kemana? Ikut. Terus mami bilang, udah mami sama adik ya. Terus dia kayak, tapi nangisnya paling mami sampai di mobil udah berhenti. Jadi cuma kayak drama aja, kayak apaan sih? Saya sama Sena ngeliatnya kayak apaan sih Dede? Kayak stop gitu, stop drama. Itu yang pertama, sikap yang pertama, cengeng. Lalu ada sikap
tadi kita sama-sama nonton di televisi. Sikap murid-murid Tuhan Yesus. Waktu ayat 51 tadi. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat apa? Sedih nggak mereka? Berduka cita? Ya sedih mungkin, tapi sedih dalam suasana sukacita, bukan sedih karena Tuhan kenapa sih Tuhan pergi? Kalau Tuhan pergi, saya harus ngapain lagi? Cengeng gitu, enggak. Tapi kita sama-sama lihat murid-murid bersuka cita. Mereka padahal mereka yang sama ini sama-sama sama Tuhan Yesus, jadi sahabat Tuhan Yesus, jadi teman Tuhan Yesus. Pantaslah mereka kalau waktu Tuhan Yesus naik sedih. Tapi sikap hati yang mereka punya adalah mereka bersuka. Mereka nggak nanya gini, Tuhan, kenapa Tuhan pergi sekarang? Aku belum siap. Enggak gitu. Ada yang tahu kenapa murid-murid bersuka cita? Ayo Dede, kemarin kakak ajarin kenapa murid-murid bersuka cita. Nggak ingat? Aduh. Yaudah minggu depan nggak ada sahabat ceria lagi ya. Ada yang tahu kenapa murid-murid bersuka cita? Kenapa kak? Hampir benar, karena dijanjikan seorang penolong. Yang lain? Hening banget ya. Ini saya ini di mana ya? Ayo Bapak Ibu aktif aja, aktif. Kalau lagi nonton bola aja kan nggak usah disuruh wah. Aduh, Ronaldo harus ke kiri tuh. Itu kan kayak gitu kan pasti kan. Kalau tentang firman Tuhan harus ini dong lebih aktif lagi. Kenapa murid-murid bersuka cita? Gak ada salah benar, jadi nggak apa-apa jawabannya. Karena mereka tahu dia akan datang kembali. Coba yang agak kencang PDR Marcella. Karena murid-murid tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Yes. Karena murid-murid tahu Tuhan Yesus nggak naik selamanya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Makanya mereka bersuka cita. Kayak seseorang yang merindukan, mungkin kita bisa ambil contoh cerita anak ya, yang dia pergi, waktu dia pulang bapaknya sangat bersuka cita. Betul ya? Kenapa murid-murid bersuka cita? Karena Tuhan Yesus bukan naik selamanya. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali. Jadi waktu Tuhan Yesus naik, seakan-akan Tuhan Yesus bilang gini, bye murid-murid, see you again. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, artinya kita akan bertemu kembali. Bukan yang bye-bye. Udah. Enggak. Bye-bye di sini artinya see you again. Sampai jumpa kembali. Makanya mereka bersuka cita. Aduh kapan ya Tuhan Yesus datang ya? Mereka excited, mereka semangat. Karena mereka tahu Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah akhir-akhir ini banyak orang Kristen nggak realize atau nggak sadar kita sedang ada di tahap menuju ke tahap terakhir. Sekali lagi, akhir-akhir ini banyak orang Kristen nggak sadar kita sedang ada di tahap menuju tahap terakhir. Mereka pikir prosesnya hanya cuma sampai kenaikan dan selesai. Padahal ada satu proses lagi. Apakah kita termasuk orang-orang yang nggak sadar itu? Atau mungkin saya juga mungkin masih nggak sadar kalau kita ternyata masih punya satu proses lagi. Proses yang nggak akan mungkin bisa dihindari sama setiap orang. Mau seberapa kayanya kita, seberapa pinternya kita, seberapa hebatnya kita, nggak akan ada yang bisa menghindari kedatangan Tuhan kembali.
Amin. Aminnya lemes banget sih, kayak aduh, Pak Mizali ngomongnya kiamat ya. Ya. Kalau Bu Gembala biasa ngomong kredit saya masih banyak. Kalau ngomong kredit saya juga kredit kok, tenang aja Bapak Ibu. Tapi saya jujur, makanya setiap selesai kredit ditelepon mulu. Mbak mau kredit lagi? Enggak, udah cukup. Semua aplikasi kredit nawarin saya, enggak. Lalu sikap-sikap ini, males ibadah. Saya nggak nyindir siapa-siapa ya. Kalau mata saya ke seseorang jangan merasa tersindir. Tapi itu sebenarnya emang menyindir. Males ibadah. Selalu punya alasan untuk nggak ibadah. Nyuci lah, kerja lah, tamu lah. Apalagi ya, orang timur nih biasa masak lah. Apalagi ya? Apa? Capek lah, habis nyuci, padahal di rumah ada mesin cuci. Banyak lah, jualan lah. Aduh, Angel mana Angel? Jangan ya dek, habis selesai ceria baru jualan lagi, oke? Alasan untuk nggak ibadah, nggak komsel, mut-mutan pelayanan. Kalau dia mau ya oke lah, saya pelayanan. Kalau hati saya lagi baik ya Ibu Gembala ya, Mas Fili ya, tolong jangan jadwalin saya kalau hati saya lagi jelek. Tolong mengerti saya. Jadi seseorang yang selalu minta dimengerti tapi nggak mengerti orang lain. Pelayanannya kan ada maunya, mau dikenal, mau dilihat, atau mungkin mau persembahan kasihnya. Sekali lagi saya nggak nyindir ya Bapak Ibu ya. Saya hanya menyebutkan contoh-contoh yang saya lihat. Waktu itu pernah saya minta tolong salah satu teman keyboardis, saya bilang gini, bisa bantu main keyboard nggak di acara Natal gue? Terus dengan gampangnya dia bilang gini, persembahan kasihnya berapa? Udah langsung saya nggak balas lagi. Saya nggak balas lagi, kayak oke, bye. Langsung saya blok WA-nya. Zaman gini kok pelayanan karena persembahan kasih. Lalu ke gereja atau ibadah karena ada maunya, mau baptis, mau penyerahan anak baru datang, atau mau nikah baru datang, atau mau legalisir surat nikah. Sekali lagi saya nggak nyindir ya Bapak Ibu ya, saya hanya menyebutkan contoh. Nggak bertanggung jawab tentang pelayanan yang ada. Dikasih tanggung jawab di doa malam dan doa pagi, nggak nongol. Dianggap sepele gitu, apa sih pelayanan doa pagi itu kecil lah. Kalau saya nggak ada PD Marcella yang akan selalu standby. Menyedihkan. Udah nggak bisa pelayanan, nggak izin lagi. Kalau saya gembalanya udah langsung saya coret, udah nggak usah jadi PDP, balikin aja sertifikatnya. Untung saya bukan gembala, kasih karunia Tuhan ya. Oh yang ditunggu, hati-hati. Pelayanan milih-milih. Saya mau apa ya, yang dilihat orang ya. Saya mau L aja deh. Saya nggak mau penerima tamu ya. Kalau penerima tamu saya cuma buka pintu aja loh. Apa dong pahalanya? Atau saya mau singer pakai mic yang baru, tolong ya, karena suara saya tuh biar saya menggelegar. Pelayanan milih-milih, dikasih jadwal penerima tamu nggak ada. Ntar kalau WL dia ada, karena dia mau dilihat di depan orang. Kalau nggak ditugasin, pelayanan nggak datang ibadah. Ya ada beberapa jemaat yang luar biasa yang memang akan datang kalau cuma ditugasin. Jadi saya Marcella berpikir apa kita tugasin setiap minggu ya, kaum yang luar biasa ini kayaknya harus setiap minggu gitu ditugaskan. Tidak mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Oke lah bisa main gitar, tapi main gitarnya gitu-gitu aja gitu. Oke lah bisa WL, kode aja belum ngerti. Tapi dia nggak ngerasa ya udah gue cuma bisa WL kayak gini. Dia nggak mengembangkan
yang ngembangin talenta gue. Oke lah, gue penerima tamu, gue kan cuma salam orang sudah. Padahal penerima tamu juga ada pelayanan yang luar biasa, nyambut jemaat Tuhan, nggak ngembangin talenta yang ada. Ngambek sama gembala atau pengerja lalu nggak ibadah. Nah ini saya lagi-lagi nggak nyindir ya, Ibu ya. Ngambeknya sama siapa, ibadahnya yang dipersoalkan. Bener Pak Melkiur. Bu Gembala mungkin salah ngomong, nggak ibadah, biarin aja satu bangku kosong nanti. Buktinya hari ini penuh semua. Jadi jangan ngerasa so penting. Aduh, kalau kita nggak ibadah kita yang ngerugi loh. Saya mikir gitu. Sekarang banyak youth yang aneh-aneh gitu ya, kayak menghilang entah ditelan bumi apa diangkat naik sih nggak tahu. Tapi saya cuma bilang gini, oke lah teman-teman, kalau kalian nggak ibadah kalian yang rugi, udah gue nggak mau pusing. Gue cuma mikirin yang mau maju-maju aja. Amin yuk. Amin. Mana yuk, gak ada suaranya ya? Telat pas pelayanan. Kayak hari ini nih telat nih. Harusnya tadi mulai jam 10. Biasa kan ya yang pelayanan ada nggak ada jemaat mulai. Karena itu kita menghargai Tuhan. Bagi yang pelayanan juga jangan jam 10 ibadah, jam 10 datang. Tolonglah hargain Tuhan ya. Ini bukan cuma buat PDP aja, semua jemaat. Jemaat juga tahu jam 10 ibadah, jam setengah 11 baru datang. Terus kayak malu kan kalau telat duduk paling depan, malu kan? Makanya aduh, untung sekali lagi saya bukan gembala. Kalau saya gembala, saya akan taruh kertas di paling depan dengan tulisan untuk jemaat yang telat. Jadi kosong nih bangku yang depan. Jadi yang telat-telat disuruh duduk paling depan. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang harusnya masih kita lakukan kalau kita tahu kita ada di langkah terakhir. Hal-hal yang tadi saya sebutkan tuh benar sepele, kecil nih, kayak kuku nih kalau digunting kecil, sepele. Seharusnya kalau kita tahu kita ada di langkah terakhir, kita akan menjadi seseorang yang gentar. Amin. 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 Padahal tiap minggu nyanyi apa? Maranatha. Ada yang tahu nggak arti Maranatha apa? Ini malu-malu ini kalau gue jadi YKMI nggak tahu arti Maranatha nih. Iya. Maranatha, Tuhan Yesus mau datang kembali. Terus ditutup pakai kata apa? Ada yang tahu arti amin apa? Yang nggak tahu arti amin ada di kamus Alkitab paling belakang. Artinya sungguh benar pasti. Jadi yang nyanyi lagu Maranatha harusnya sadar, bukan cuma menjadi lagu yang kita nyanyiin sebagai lagu penutup. Harusnya itu menjadi reminder buat kita, yes, Tuhan Yesus mau datang lagi. Jadi bukan cuma nyanyi Tuhan Yesus mau datang lagi, langsung pulang. Ya, jadi hati-hati kalau nyanyi lagu Maranatha karena itu reminder kita. Dan semuanya akan jadi beda, kecuali waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus nggak janji akan datang lagi. Itu akan jadi beda kasus. Berarti kita akan hidup selamanya di bumi dong. Nggak menarik dong. Tuhan Yesus naik hari ini, duduk di sebelah kanan Bapa, dan saya yakin Tuhan Yesus lagi lihat nih dari surga sambil mungkin ngomong, oke, ini anak saya yang lagi ngerjain PR yang saya kasih. Karena ingat nggak Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus ada kasih PR ke murid-muridnya. Ada yang tahu PR-nya apa?
semuanya pada hafal ya. Sesuatu yang terkenal dengan kata amanat agung. Matius 28. Waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus udah titipin PR itu ke murid-muridnya. Makanya waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus juga bersuka cita karena Tuhan Yesus yakin murid-murid yang ditinggalin adalah murid-murid yang sudah siap dengan PR yang Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus yakin murid-muridnya bisa menjadi representatif Tuhan Yesus atau perwakilan Tuhan Yesus di bumi. Makanya Tuhan Yesus naik. Karena waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus bilang, yes, ini ada murid-murid saya yang akan bersikap seperti saya, mengasihi seperti saya, bertindak seperti saya, berpikir seperti saya, berbicara dengan kasih seperti saya. Makanya Tuhan Yesus sudah nggak ragu lagi, nggak khawatir. Nah, peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, mungkin Tuhan Yesus bilang, lagi duduk gitu sambil mungkin ngomong, nah ini anakku yang lagi kerjain PR-nya gini nih. Yang ini belum. Tapi belumnya tuh belum nggak sedih, tapi kayak Tuhan Yesus masih punya pengharapan. Yang ini udah ngerjain PR-nya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kita ada di kelompok yang mana? Kelompok yang belum ngerjain PR dari Tuhan Yesus dan ngerasa aman-aman aja, karena ngerasa PR yang Tuhan kasih adalah tugas gembala atau tugas pendeta aja. Injilin orang, baptis orang, itu kan tugas pendeta, bukan tugas saya. Saya kan jemaat biasa. Saya nggak pantas lah menginjil, soalnya saya masih banyak dosa. Saya masih belum benar. Apakah kita ada di kelompok yang itu? Bagus, saya bisa datang ke gereja, masa saya harus menginjil juga? Atau mungkin kita belum ngelakuin karena kita merasa kita nggak layak. Atau mungkin kita ada di kelompok yang ngerasa udah ngerjain PR itu, udah ngerjain PR karena ngerasa udah jadi PDP dan PDM. Oke, saya udah jadi PDP, saya udah ngerjain tugasnya yang Tuhan kasih. Yang belum jadi PDP kasihan dia loh. Apakah itu? Apakah jadi PDP PDM membuat kita cuma ongkang-ongkang kaki duduk, biarin gembala menginjil sendiri? Atau mungkin kita masih ngerasa muda dan masih mau punya hasrat buat seneng-seneng aja, menginjilan nanti aja lah kalau gue udah tua. Kalau lu sampai tua, kalau ternyata enggak, lalu yang tua nanti udah tua, aduh kaki gue keseleo, gue nggak bisa menginjil. Aduh mulut gue sariawan penuh gitu, jadi nggak bisa menginjil. Atau apa ya? Ya berbagai-bagai alasan yang kita buat sendiri lah. Atau karena dia udah pelayanan tiap minggu, jadi udah cukup. Gue nggak usah menginjil karena gue udah pelayanan tiap minggu. Itu kan juga penginjilan. Atau mungkin kita ada di kelompok yang sampai sekarang masih dan terus berusaha ngerjain PR itu, supaya waktu Tuhan Yesus datang kedua kali dan ngecek PR kita masing-masing, kita bisa dapat nilai A atau 100 yang kita dapat karena usaha keras kita, bukan karena kita nyontek, bukan karena kita comot kerjaan orang, bukan karena kita comot pelayanan orang, bukan karena kita comot jemaat orang lain yang kita bawa ke gereja, tapi karena usaha keras kita sendiri. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang, wah kamu 100, Bunita 100, Bu Shelly 100, Bu Intan 100, wah ibu-ibu selebriti pokoknya 100 semua. Ibu-ibu RT 9 juga 100 semua. Ibu-ibu Pulau Kandang, ya ibu-ibu semua di Tanah Merah inilah.
masih belum sempurna, masih banyak hal-hal yang belum saya terima sampai hari ini. Dan saya cuma bilang, Tuhan, sampai hari ini saya itu belum bisa terima. Dan saya nggak ngerti apa maksud Tuhan. Tapi saya cuma mau serahin semuanya sama Tuhan. Jadi kita ada di kelompok yang mana, Bapak Ibu? Halo? Jadi waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus yakin murid-murid yang ditinggalin adalah murid-murid yang bisa dipercaya. Sampai saat ini, mama saya juga masih meragukan kalau saya, Mami, Sela pergi, FK gimana ya? Kadang kita datang gereja kotor, kadang kita datang banyak sampah, Mami nggak datang nggak ada ibadah. Mami nggak bawa kue, nggak ada snack jadinya, karena nggak ada yang inisiatif. Akankah jemaat FK jadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dipercaya waktu Tuhan Yesus naik? Sekolah minggu berisik, diem aja. Saya kadang suka sedih gitu melihatnya. Dan saya mau tekankan, arti menginjil bukan berarti kita ajak orang lain atau jemaat lain masuk ke FK ya, Bapak Ibu ya. Jangan ajak orang yang udah punya gerejanya, lalu dengan bangganya kita bilang, saya baru injilin dia, Bu. Dia akan ikut ibadah kita minggu ini. Padahal paginya dia ikut ibadah di tempatnya, terus sore dia kesini gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuma maksud saya adalah menginjil adalah kasih tahu ke orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Hai teman, kamu pernah dengar nggak nama yang hebat ini, Tuhan Yesus? Ada nggak yang pernah ngomong kayak gitu ke orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Pernah? Ini ada yang ragu-ragu ya? Pernah? Pernah. Ya puji Tuhan, saya bersyukur saya sama Sela kadang diajak penginjilan sama teman-teman bule yang kalau mereka nginjil tuh mereka nggak takut mati, Bapak Ibu. Saya kadang takut sendiri. Kan kita penginjilan ke kolong jembatan, ke kota tua, terus mereka kan kayak datang gitu ke orang-orang gitu biasa aja kayak, hai, saya pengikut Tuhan Yesus, lo mau dengar Tuhan Yesus gak? Terus kayak saya waktu penerjemahnya saya bilang, aduh kata-katanya apa ya biar dia nggak ini ya, biar dia nggak kayak kaget gitu. Mereka kayak bersuka cita waktu mereka nginjil. Lalu saya lihat, mana nih bangsa Indonesia nih? Mana nih anak-anak Tuhan? Mana nih orang-orang timur? Penginjilannya lewat Facebook Live, terus mabuk lagi. Luar biasa sih penginjilannya. Udah mabuk pakai kalung salib gitu. Aduh. Orang-orang bule yang punya banyak, mungkin yang di atas kita mau dengan rendah hati nginjil. Ini kita orang timur, aduh Tuhan. Saya gatel kepalanya kalau ngomongin orang timur nih. Entah malu, entah bangga saya jadi orang timur, saya nggak tahu. Kadang saya kalau ditanya apa orang Betawi aja udah orang Betawi. Malu saya jadi orang timur, orang Betawi aja deh. Karena gimana mereka bisa tahu kalau nggak ada yang kasih tahu? Ada ayat yang bilang gini, gimana mereka mau dengar kalau nggak ada yang kasih tahu? Benar ya? Ya kalau nggak ada yang kasih tahu, mereka akan tetap percaya pada kepercayaannya, yang padahal itu bukan kepercayaan. Itu bukan Tuhan. Satu-satunya Tuhan cuma Tuhan Yesus. Makanya puji Tuhan, saya bilang Tuhan, saya juga mau menginjil. Kadang di beberapa kesempatan Tuhan biarin mobil rusak, saya dan Sela naik go-kart. Saya bilang, aduh Tuhan, keringat dingin gitu kan, saya mau ngobrol ke supir Pak go-kart, terus kayak ngobrol-ngobrol, terus akhirnya saya bilang, Bapak tahu nggak Tuhan Yesus sayang Bapak?
Dan dia jawab, iya saya percaya. Lalu pada akhirnya sebelum saya turun, saya memberanikan diri untuk doain Bapak itu. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak ini, biarin dia tahu kalau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seberapa keras kepalanya dia, dengan keyakinannya, saya yakin doa yang tulus yang kita keluarin dari hati kita akan menjamah hatinya. Dan sisanya biarin Tuhan yang bekerja, amin. Jadi makanya kalau Bu Gembala sering kasih contoh, ada yang ngamen, Bu, gopek, Bu. Kita punya 2.000, masih cari gopek, mana gopek ya? Gopek, kayak terlalu pelit ngasih 2.000 gitu. Mana, menginjilnya mana? Pernah juga kami menginjil dengan bule-bule dan ditolak gitu kayak, hah Tuhan Yesus enggak, thank you ya, thank you. Terus bulenya dengan santai kayak, oke, thank you. Nggak ada masalah. Yang penting kita udah berusaha ngasih tahu, kecuali kita diem aja. Firman Tuhan bilang gini, kalau lu udah coba ingetin seseorang akan pelanggarannya dan dia masih bebal, itu akan jadi dosanya. Yang akan menjadi dosa lu adalah kalau lu tahu dan lu nggak ngingetin. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada yang mabuk terus diem aja, cuma doain dari jauh, ya mana dia bertobat? Oh syok kalau dengan bahasa roh gitu, ya nggak akan dia bertobat. Orang nggak diingetin kok, karena dia merasa ya ini kan masih dunia gue gitu. Bahkan setelah Bapak Ibu ngingetin dan dijauhin, nggak apa-apa. Masih banyak anak-anak Tuhan yang akan Tuhan kirim jadi temannya Bapak Ibu. Nggak usah takut kehilangan teman karena sesuatu yang benar. Banyak orang yang takut kehilangan teman. Banyak orang yang tahu temannya salah, tapi takut mengingatkan karena dia takut kehilangan teman itu. Dibandingkan dia takut sama Tuhan Yesus. Padahal teman, kecuali nih teman bisa bawa dia masuk ke surga ya. Waktu meninggal gitu, ayo gendong saya yuk. Terus kata Tuhan Yesus, yang digendong turun. Yang gendong aja masuk. Gimana? Jadi orang Kristen tuh nggak semudah itu, Bapak Ibu. Dan berbanggalah kita dilahirkan Kristen. Kadang saya mikir, ada Tuhan kenapa Sili nggak Islam aja sih? Tapi kalau Sili pakai jilbab bakal aneh juga sih. Saya dulu pernah waktu SD teman-teman saya kan Islam semua. Terus saya pakai jilbab dong. Terus saya ngaca kayak apaan sih? Kayak aneh banget. Kayak aneh banget muka saya. Ya bersyukur Tuhan memilih kita, amin. Jadi jangan kesel ya jadi orang Kristen, berbanggalah. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gini, Mas Shelly atau Kembar atau Dek, Kak atau apapun itu Bapak Ibu panggil saya, bagaimana caranya menginjil? Saya bingung mulai dari mana. Jawabannya ini, waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan gak bilang bye-bye. Bye-bye. Udah terus hilang. Tuhan Yesus menjanjikan apa tadi yang Kak Freya bilang? Menghibur. Penghiburnya adalah Roh Kudus yang akan selalu standby 24 jam buat nolong kita. Buat nolong kita termasuk menginjil. Jadi seseorang gak akan berani menginjil kalau Roh Kudus gak ada. Gak akan. Yang akan bantu kita waktu kita lagi bingung, aduh Tuhan saya pilih jalan A atau jalan B ya. Kalau seseorang itu ada Roh Kudus akan kasih tahu A. Oke, A. Dan dia nggak akan salah, nggak akan miss. Yang akan menghibur kita waktu kita lagi sedih dan ngerasa nggak punya siapa-siapa. Habis dipukulin suami, saya nggak mungkin cerita ke tetangga, nanti suami saya malu. Cerita ke Roh Kudus. Waktu Roh Kudus dengar, Roh Kudus bakal gini, oh tunggu ya, ntar suaminya, aduh tenang bu, Roh Kudus bakal bekerja. Amin ibu-ibu. Siapa di sini masih suka dipukulin? Coba jujur. Biar pulang saya datangin di suaminya nih. Jiwa preman saya meronta-ronta. Zaman gini kok mukulin istri, mukul gendang ya.
yang akan menghibur kita waktu kita lagi sedih dan kecewa, dan ini yang penting, dan yang akan mengingatkan kita waktu dengan sengaja atau nggak sengaja kita berdosa. Waktu kita berdosa, Roh Kudus bakal bilang-bilang pelan-pelan kayak, hey, ini salah, jangan lakuin lagi ya. Itu Roh Kudus tuh. Kecuali waktu berdosa, Bapak Ibu dengar di dalam hati, iya terusin. Nah itu setan berarti, bukan Roh Kudus. Atau Roh Kudus yang akan mengingatkan waktu kita berbuat baik, yes, you do the right thing. Ya, kamu ngelakuin hal yang benar. Itu adalah perannya Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah, sudah adakah Roh Kudus di hidup kita? Yang jawab cuma Bu Intan, berarti Roh Kudusnya cuma ada di Bu Intan. Yang lain nggak ada. Roh apa nih? Roh gosip, roh apa ya? Roh apa nih? Roh antikris? Roh apa? Roh Kudus Tuhan, amin. Ada Roh Kudus adik-adik di sekolah minggu? Ada, terus ada yang permennya jatuh dari mulut gitu, ada. Lucu banget. Karena seseorang yang punya Roh Kudus di hidupnya akan jauh berbeda dengan seseorang yang nggak punya. Akan nampak, mau disembunyiin atau nggak disembunyiin, Roh Kudus itu akan nampak. Akan nampak di pelayananmu. Waktu kita mulai main gitar, ini ada Roh Kudusnya, akan terasa hadiratnya. Waktu kita main keyboard atau drum atau WL atau singer atau penerima tamu, kolektan, ketika ada Roh Kudusnya akan menjadi seseorang yang berbeda. Amin. Bahkan sesimpel hal seperti main gitar, saya kadang kayak, aduh Tuhan, ini apakah udah benar? Apakah waktu saya main, saya ngundang hadirat Tuhan atau enggak? Lalu pertanyaan-pertanyaan berikut, apakah orang yang ada Roh Kudusnya akan masih tetap suka pesta pora dan mabuk-mabukan? Tidak, iya? Atau bisa jadi? Apakah orang yang ada Roh Kudusnya masih suka gosip sana sini? Jangan aja Penny Rose yang gosip ya, Bapak Ibu. Di apa tuh acaranya? Rupi, itu pasti kesukaan ibu-ibu nih yang ketawa nih. Biarin aja dia yang gosip, ya. Apakah orang yang ada Roh Kudusnya masih adalah seseorang yang pelit? Pelit waktu, pelit tenaga. Orang-orang lagi pada beresin, dia gini. Kami memuji besar. Padahal orang-orang lagi beres-beresin. Pelit duit mungkin. Pelit duit bisa jadi sama siapa aja, sama kakak adik, sama suami istri, sama anak. Kalau beli rokok, dia nggak mikir, tapi dikasih jajan ke anak, kamu jajan mulu. Siapa yang masih begitu? Terus kata ibu-ibu yang suaminya nggak datang, suami saya harusnya datang hari ini. Apakah orang yang ada Roh Kudusnya masih adalah seseorang yang masih menghindari pertemuan-pertemuan ibadah? Masih mau menghindar? Masih nggak mau ponsel kalau nggak ada temennya? Iya, siapa yang begitu? Saya nggak tahu, tapi mata saya nggak tahu. Masih nggak mau ibadah kalau nggak ada temennya? Iya. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menghindari dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi justru lakukanlah dengan lebih giat lagi menjelang hari tua yang udah makin mendekat. Jadi ponsel tiap hari itu nggak ada masalah, nggak peduli orang mau ngomong, lu ponsel mulu tiap hari, lu doa mulu tiap hari, biarin. Lu doa mulu 24 jam, biarin. Urusan gue, lu banyak ngomong. Nggak, jangan ngomong kayak gitu, berarti tuh kita menghakimi, enggak. Urusan gue udah gitu aja. Apakah orang yang ada Roh Kudusnya masih adalah seseorang yang masih mukulin istrinya atau suami, atau masih mungkin caci makian anaknya? Anaknya padahal dilahirin, kamu ini
dicaci maki gimana? Baru dibentak, wah udah roba sama sama anaknya. Jangan ya, jangan masih caci maki anak-anaknya ya. Ntar dengar anaknya caci maki, kamu dengar dari mana? Terus anaknya bilang dari mama atau dari bapak. Terus mamanya bilang gini, enggak, saya nggak pernah ngomong gitu. Kamu didengar dari tetangga ya, dari tetangga. Padahal dia yang salah. Nah, ada betul lagi. Terakhir, apakah Roh Kudus ada di dalam seseorang yang masih suka marah-marah? Saya masih suka marah-marah. Jadi kadang saya juga pikir, adakah Roh Kudus di dalam diri saya? Kadang-kadang saya kalau bawa mobil sama Sela nggak juga kan. Nyelap-nyelip. Ntar kalau ada orang yang nengok, saya gini, apa lu? Buka kaca. Karena kan muka timur kan, jadi kadang saya suka memanfaatkan muka timur saya buat nakutin orang. Jadi kalau tuh orang udah ngeliat ke belakang, saya tinggal buka kaca, tinggal gini. Dia langsung jalan. Saya bangga. Kayak waktu itu, minggu lalu ya, saya sama Sela bersihin tugu. Terus naik motor. Terus ada motor nyalip kan. Dia sama pacarnya kalau nggak salah. Terus saya kayak hampir kena gitu. Terus dia udah mau marah, terus ngeliat muka saya. Langsung pergi udah. Pacarnya bilang, udah deh, jangan urusan sama dia. Jadi saya juga sampai sekarang masih berusaha untuk marah-marah. Jadi pada akhirnya saya ingatkan sekali lagi, Tuhan Yesus naik hari ini bukan naik buat selamanya. Tuhan Yesus naik hari ini dan berjanji akan datang kembali. Kembalinya nggak tahu kapan. Bisa nanti nih jam 1. Gimana kalau jam 1 Tuhan Yesus datang, udah siapkah kita? Siapa yang udah siap? Mantap 10 minggu. Siapa yang udah siap? Yang lain kayak tenang aja, waktu Tuhan Yesus datang semua kredit lunas. Tinggal kita masuk mana, surga atau neraka. Amin. All that matter, yang penting adalah waktu Tuhan datang, akankah kita merasa bersuka cita seperti murid-murid tadi, atau kita akan berduka cita? Yakin? Surga atau dunia? Yakin. Ya Bapak Ibu ya, waktu Tuhan Yesus datang, gimana sikap kita? Bersuka cita atau berduka cita karena terlalu nyaman tinggal di dunia? Khotbah saya selesai, dan sebelum saya turun, boleh kita sama-sama nyanyi lagu ini.